到你了。鱼死何也！已经彻底完了。知道，请应。这么多反目，为什么有执法殿不死不休了？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-628. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Qin telah terlibat pertarungan dengan dua tetua dari aula penegak hukum yang menjaga tempat itu. Mereka awalnya lumayan percaya diri bisa mengalahkan Qin. Namun perbedaan kekuatan mulai terlihat dengan jelas. Qin bisa dengan mudah menghabisi salah satu dari mereka yang mengandalkan pertahanan yang cukup kuat. Tapi dia itu tumbang dalam satu kali serangan saja. Para bawahan dari aula penegak hukum mencoba mengeroyoknya, namun mereka juga tak bisa menyentuh Qin. Sementara tetua ini kembali menerima begitu banyak serangan yang Qin lakukan, sampai-sampai dipaksa untuk menggunakan teknik terlarang miliknya. Walaupun kekuatannya meningkat, tapi hasilnya tetap sama saja. Jimat andalan miliknya bisa ditahan dengan harta milik Qin. Sementara itu Qin juga mengeluarkan para serangannya untuk menahan tetua itu. Pasalnya dia akan menghabisi para bawahannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat para bawahannya yang telah dilukai tentu saja membuat tetua ini marah besar. Ledakan kekuatan telah dia keluarkan. Tapi Qin tidaklah takut karena sekarang ia akan fokus dalam bertarung dengannya. Sepertinya Qin itu ingin melihat akan seberapa jauh peningkatan kekuatan dari pria itu setelah menggunakan teknik gabungan dari klan iblis. Ternyata kekuatannya masihlah belum cukup kuat untuk menandingi Qin. Terlihat berbagai serangan yang Qin lakukan tak bisa dia tahan. Pada akhirnya tetua ini pun ditahan oleh rantai miliknya. Masih belum berhenti, Qin juga menggunakan teknik pedangnya untuk bisa menghabisi pria itu. Pasalnya Qin ingin segera mengakhiri pertarungan tersebut. Pada akhirnya tetua ini pun telah menerima luka dalam yang cukup parah. Tapi dia itu masih memiliki kekuatan untuk menyerang Qin yang dianggap tengah lengah. Sayang sekali Qin sudah menyadari hal itu dan langsung menghancurkan inti kultivasi milik tetua ini. Yang mengakibatkan kultivasinya pun telah tiada. Daripada seperti ini, tetua itu memilih untuk bundir saja. Karena bagaimanapun kekuatannya sudah tidak ada. Para bawahannya tentu sangat telah terkejut. Sedangkan Qin menyimpan tubuh dari Master Iblis ke dalam cakram giok. Berhubung semua urusan di sini sudah usai, jadi Qin mengajak seluruh bawahannya untuk mundur. Di sisi lain terlihat Mokara yang tengah menikmati pertarungannya. Berhubung tuannya telah meminta dia untuk kembali, membuat dia sadar kalau camp pelatihan dari aula penegak hukum sudah dibantai habis oleh Qin. Tetua ini tak habis pikir bagaimana cara mereka bisa tahu tentang lokasi camp pelatihan elit. Mokara hanya mentertawakannya saja, karena seharusnya tetua ini tidaklah memikirkan masalah lain. Pasalnya dia akan segera mati di tangannya. Serangan langsung saja mereka lakukan, di mana dia gunakan untuk bisa menyerap kekuatan dari tetua tersebut. Ia tidaklah bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Pada akhirnya tetua ini pun mati sebab sudah tidak ada lagi yang dia miliki. Mokara memilih untuk membuangnya dan sebelum pergi, dia langsung saja meletakkan plat kelompok jalan langit kepada pavilion aula penegak hukum. Setelah semua itu barulah dirinya pergi. 已经彻底完了。知道，请应。 Sementara di sisi lain, Kelodao tengah bersenang-senang dengan salah satu prajurit dari aula penegak hukum. Ia ingin melihat akan seberapa jauh pria itu bisa pergi dari hadapannya. Namun pesan Qin harus menghentikannya. Padahal Kelodao baru saja menghancurkan 3 cabang aula penegak hukum.
Tapi karena ini adalah perintah tuannya, jadi prajurit yang berusaha melarikan diri tadi telah berhasil ia habisi. Pesan juga telah diberikan kepada Gujan. Setelah bersenang-senang, tidak lupa dia meninggalkan jejak dari kelompok Jalan Langit. Sedangkan para tetua dari aula penegak hukum baru saja tiba. Melihat apa yang terjadi kepada cabang-cabang mereka membuat ketua ini sangatlah marah besar. Ia meminta semua bawahannya untuk melakukan pencarian terhadap sedikit jejak yang ditinggalkan. Ia juga telah menerima pesan kalau cabang-cabang lainnya sudah dihancurkan. Ketua ini tak habis pikir bagaimana bisa dalam waktu singkat ada banyak cabangnya yang dihancurkan. Di sisi lain, para warga tengah membicarakan mengenai kelompok Jalan Langit yang telah berhasil menghancurkan berbagai cabang dari aula penegak hukum. Mereka sangatlah sulit untuk mempercayai hal itu. Tapi kelompok ini dengan sangat berani meninggalkan tulisan Jalan Langit di setiap aula-aula yang telah mereka hancurkan. Mereka pun penasaran apakah kelompok Jalan Langit memiliki sebuah dendam besar dengan aula penegak hukum. Sampai-sampai menjadi seperti itu. Sesaat kemudian sesuatu yang aneh mulai terjadi di atas langit. Mereka pun sempat menjadi panik karena seakan-akan ada makhluk mengerikan yang akan segera keluar. Terlebih lagi badai itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Hanya saja mereka langsung terkejut karena yang keluar merupakan gumpalan bulu yang imut. Ia tidak bukan adalah kucing gemoy. Dengan tatapan yang mencoba mengintimidasi, ia pun keluar. Para warga yang sebelumnya panik kini malah menjadi keheranan. Terlebih lagi kucing gemoy bersikap imut yang membuat mereka bingung dan apa yang telah terjadi. Salah satu wanita merasa ia sangatlah imut, namun perkataannya malah membuat kucing gemoy murka. Dengan nada kesal ia memberitahu kalau dia adalah tuan kucing yang gagah dan berwibawa. Ia kemari atas nama kelompok Jalan Langit. Ia membenarkan kalau merekalah yang bertanggung jawab atas kehancuran semua cabang dari aula penegak hukum di langit pertama wilayahku. Kemunculan dan perkataannya membuat marah orang-orang dari aula penegak hukum. Mereka akan segera membentuk formasi besar supaya dapat mengurungnya dan tidak akan pernah membiarkan dia kabur dari tempat itu. Namun di tengah susunan formasi ini, kucing gemoy hanya santuy saja. Seakan-akan ia tidak menganggap serius serangan yang mengarah kepadanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di saat beberapa orang hendak pergi, para prajurit dari aula penegak hukum malah menghentikan tindakan mereka, sambil memberitahu kalau semua orang sudah melihat bagaimana sisa-sisa kelompok Jalan Langit yang telah ditangkap di kota oleh dirinya. Jadi sebelum tuannya datang kemari, ia melarang siapapun keluar atau masuk ke dalam kota Huangquan. Jika mereka ada yang berani melanggar perintah itu, maka akan dianggap sebagai kaki tangan dari kelompok Jalan Langit dan akan langsung dihukum mati. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.